dari Titik Kecil Pertiwi. Titik ini merekam jalan panjang sejarah para kesatria Bumi Tanding. Kala itu, pekik-pekik meradang, menantang, melambangkan dada, satukan jari dalam kepalan. Dongakan kepala menatap tajam barisan para laknat. Tak peduli gema pilu mengantarkan jiwa-jiwa tak berpamrih, semata membela martabat insani bangsa. Titik ini perlahan menggeliat. Bersama waktu menuliskan jejak langkah penerus menapaki lorong sejarah. Menata diri, menjaga amanah persatuan. Warisan dari jiwa-jiwa suci pahlawan. Meski bisikan pekat terus menusuk, mencoba putuskan rantai pengikat sepuluh jiwa, kami tetap merangkai asa persatuan hingga akhir masa. Titik kecil ini bernama Malam. Dari titik kecil Pertiwi, kami menggemakan tanggal radikalisme dan terorisme di bumi Arema. Salam satu jiwa, Indonesia. Hadirin tamu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Komandan Kodim 0833 Kota Malang kepada yang terhormat Letkol Kavaleri Heri Purwo Sofa SH MH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka kegiatan silaturahmi dengan komponen masyarakat di wilayah Kodim 0833 Kota Malang yang kami kemas dalam bentuk seminar kebangsaan dengan tema meningkatkan kesadaran bela negara dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme. Para hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dengan segala aktivitas yang Bapak Ibu sekalian selaku aparatur pemerintah dan kesibukan masing-masing di bidang masing-masing sesuai dengan tugas tanggung jawabnya masih bisa hadir di tengah-tengah kita bersama untuk melaksanakan seminar ini. Kebersamaan seperti ini perlu kita tunggu syukurkan untuk mengukur rasa persatuan dan kesatuan yang sangat perlu guna menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa bernegara, terutama kita yang berada di wilayah Kota Malang ini. Silaturahmi sebagai salah satu metode komunikasi sosial merupakan wahana untuk mewujudkan kebersamaan dan keeratan hubungan dengan seluruh komponen bangsa. Penyampaian kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi TNI Polri dalam membantu pemerintah daerah untuk menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam aspek darat dalam menghadapi ancaman yang timbul. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air terhadap masyarakat, termasuk seluruh elemen masyarakat, guna mencegah ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kegiatan silaturahmi tokoh lintas agama, adat, dan budaya ini juga menghadirkan masyarakat termasuk ex-napiter, anggota setiap elemen masyarakat, serta didukung oleh unsur Forkopimda Malang Raya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda sebagai narasumber guna membuka wawasan, pola pikir, mindset para kelompok intoleran dan radikal
dan yang berpaham terorisme untuk merubah paradigma cara berpikir agar lebih merubah pola pikirnya untuk sama-sama kita merajut menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hal seperti ini saya anggap sebagai suatu wahana baru para Bapak Ibu sekalian, sehingga kami kemas acara yang tidak terlalu formal untuk memberikan nuansa baru bagi kita, ajang baru. Tadi kami ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak di tempat transit tadi bahwa kita mencari judul untuk berkumpul bersama setelah sekian tahun kita tidak bisa berkumpul seperti ini karena ada kendala COVID-19 yang sangat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan selaku pribadi dan selaku institusi Kodim 0833 Kota Malang mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita perbuat di pagi yang baik ini menjadikan bagi kita semua pribadi-pribadi yang lebih baik dan menjadikan hal ini sebagai ladang amal ibadah kita, sebagai modal kita di kehidupan selanjutnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Demi sang saka merah putih tercinta, sumpah kami tetap setia. Angkatan Darat adalah nadi kami, hidup mati untuk mengabdi.
kita Cak Marsam Hidayat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jatim artinya Jawa Timur Bapak Damkim mugi pinaringan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kita beliau tambah pinaringan sehat seluaras nggih. Panjang yuswa munggah derajat lan pangkate, rezekine barokah, ilmune bermanfaat, terus tentrem lahir batinipun. Pada pagi hari ini kita akan seminar tentang kebangsaan dari Dagang. Monggo kami persilakan untuk maju ke depan. Berjalanipun Bapak Bambang Dwi Prasetyo, Bapak Ibu dan saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita akan berdiskusi tentang kebangsaan yang pada hari ini kita ditemani oleh 4 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama yang sebelah paling ujung kanan saya yaitu Bapak Dr. Bambang Dwi Prasetyo MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya Malang. Baiklah, sebelum Bapak Profesor Dr. Bambang Dwi Prasetyo akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, mari kita dengarkan yang satu ini. Indonesia negeri kita tercinta, negeri kaya raya tiada duanya. Mari kita jaga bersama demi masa depan anak cucu kita. Pancasila dan NKRI jangan dipusing, itu harga mati. Teroris separatis radikalis wajib kita resmi demi ketentraman ibu pertiwi. Saya ingat pesan Pak Hadiman, tanpa panglima sekarang jadi menteri. Siapa saja mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, merongrong NKRI, berhadapan dengan TNI. TNI penjaga utama NKRI. TNI Sabta Marga ada di sini. TNI penjaga utama NKRI. Patriot sejati Gusti Allah selalu mengayomi. Monggo Bapak Dr. Bambang Dwi Prasetyo menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada pagi hari ini kita bertemu silaturahmi. Saya kira tema ini sangat luar biasa, ya, sangat penting, terutama bagi kita sebagai komponen bangsa untuk selalu barangkali lebih menetapkan, lebih mengusahakan dan juga lebih mengapresiasi pengembangan bagaimana pemikiran-pemikiran yang terkait dengan penguatan ideologi kita, ideologi Pancasila. Bapak Ibu, ya, pada pagi hari ini saya mau izin tentunya banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi karena tema yang terkait dengan ideologi, maka beberapa waktu yang lalu juga terkait dengan apa yang terjadi di Malang, ya, terutama di kampus kami, ya, ada satu fenomena di mana
oknum ya mahasiswa sempat menjadi viral berita. Dan kemudian saya cek dan saya lihat di big data memang beritanya sampai ke nasional, walaupun titik fokusnya itu ada di Jawa Timur saja. Ya, tapi sekarang alhamdulillah beritanya sudah mulai menghilang. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini sekali lagi saya mau menyampaikan dengan duduk di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan satu penambahan pemikiran, wawasan, dan sekaligus juga sama-sama kita belajar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada konsep yang saya sampaikan ini, metode bagaimana melakukan ideologisasi terhadap dasar negara kita Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat, maka sadar lingkungan itu penting, ya, tidak hanya lingkungan sosial, tetapi juga lingkungan media sosial kita. Kemudian kita harus menyadari bahwa di saat ini tantangan itu semakin berat karena transnasional, ideologi global juga sudah masuk lewat media-media sosial. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya saya punya pemikiran apapun, siapapun bisa masuk ke ranah pemikiran-pemikiran termasuk media-media sosial di Indonesia. Tetapi ketika mereka datang ke Indonesia pasti kita akan lawan. Nah, persoalan melawan inilah tentu dalam konteks sederhana itu adalah bagaimana kita saling mengenal tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, orang asing yang hadir di kita. Nah, kalau misalnya itu sudah ada, saya kira ideologisasi dan pemantapan ideologi kita, dasar negara kita, Pancasila itu akan menjadi lebih kuat di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena Pancasila sebagai way of life, pandangan hidup bangsa itu sudah terumuskan dari nilai nenek moyang kita, the founding fathers kita, ya. Ada beberapa tokoh agama yang hadir di sana dan itu tidak bisa dinafikan berangkat dari nilai-nilai perjuangan the founding fathers, para pendiri bangsa. Oleh karena ini sangat disayangkan ketika manakala Pancasila hadir sebagai sebuah pilihan ideologi bagi kita, tapi kemudian pada perjalanannya karena proses kesibukan dan lain-lain kita melupakan bahwa Pancasila ini adalah sesuatu yang baik, yang sangat luar biasa, intisari dari sebuah proses pemikiran, intisari dari sebuah proses perjuangan para pendiri kita, dan tugas kita semestinya pada hari ini juga selalu mengkaji, selalu mengembangkan, dan selalu mempelajari Pancasila itu di tengah berbagai himpitan ideologi termasuk hedonisme yang sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan materi atau diskusi awal tentang ideologisasi Pancasila. Mudah-mudahan kita semuanya pada forum ini nanti, ya, mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara detail pokok-pokok pemikiran ini karena saya menganggap bahwa ini adalah forum untuk sharing dan dialog saja tentang hal-hal yang berhubungan dengan fenomena ideologi Pancasila di sekitar kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Babang. Sekali lagi diberi aplaus untuk Dr. Babang. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya banggakan, 77 tahun ini disampaikan. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya, tetapi ditebus dengan nyawa, darah, dan dengan air mata. Tapi setelah merdeka kita bisa senang, bahagia sejenak. Tapi karena kita lengah, akhirnya pada hari ini kita masih bisa dijajah kembali. Tidak dijajah secara fisik, tetapi dijajah secara ideologi. Oleh sebab itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menangkap radikalisme, dan karena membela negara adalah kewajiban kita bersama. Baiklah Bapak Ibu, kami lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu dari Ki Cokro Wibowo Sumarsono, MPD MAP. Beliau adalah konsultan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Kami persilakan Ki Cokro Sumarsono untuk menyampaikan.
Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, dalam tema sudah jelas meningkatkan kesadaran bela negara. Saya akan coba sedikit mengupas tentang bagaimanakah wawasan Nusantara itu harus kita pegang, harus kita pahami bersama, termasuk konsepsi-konsepsi yang ada di dalamnya. Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia berdiri, jauh sebelum negara kita tercipta berdiri, sejak proklamasi 17 Agustus 45, kita sudah mengenal yang namanya bangsa Nusantara. Perbedaannya, jika Amerika Serikat negara dulu baru bangsa terbentuk, untuk kita adalah bangsa dahulu baru negara terbentuk. Artinya kita memiliki sejarah peradaban yang luar biasa besar, dan jauh sebelum ada Majapahit di wilayah Panjenengan, di wilayah Kota Malang dan Malang Raya ini menjadi pusat negaragung Singasari. Kalau sekarang Singasari menjadi kecamatan, pada zaman dahulu Singasari adalah sebuah negara yang luar biasa besar yang menguasai Indonesia bagian barat. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin mengetahui bahwa jauh sebelum Singasari ada, Airlangga juga sudah berupaya menyatukan Nusantara. Sriwijaya juga saat Balaputra Dewa menjadi Maharaja Kedatuan Sriwijaya, menyatukan Nusantara jauh sebelum Indonesia ada. Kalau Bung Karno pernah pidato bahwa kita pernah mengenal dua nasional stat atau negara kesatuan. Yang pertama zaman Sriwijaya, yang kedua adalah zaman Majapahit, sedangkan kita sekarang ini adalah yang ketiga kalinya. Artinya sejarah peradaban itu tidak bisa dihapuskan. Sejarah peradaban itu selalu masuk dalam jiwa anak bangsa. Saya akan membacakan Sumpah Palapa Gajah Mada supaya ada spirit yang masuk dalam jiwa kita. Gajah Mada pernah berkata demikian, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Palembang, tumasih samana ingsun amukti palapa. Saudara-saudara, pada saat itu belum ada namanya HP. Teknologi informasi tidak semaju yang saudara-saudara pegang sekarang ini. Tetapi karena spirit patriotisme luar biasa, Gajah Mada berhasil mengorganisir segelar sepapan pasukan untuk menyatukan Nusantara jauh lebih besar daripada negara kita sekarang ini. Itulah kenapa kemudian lagu kebangsaan kita dinamakan Indonesia Raya. Ada rayanya, artinya guna mengenang peradaban masa lalu pada saat Majapahit menguasai Nusantara. Ini menjadi cita-cita bersama agar tidak satupun suku bangsa kita lepas, agar tidak satupun wilayah negara kita lepas, agar tidak satupun wilayah provinsi atau kabupaten kita lepas, termasuk pulau-pulau terluar kita harus dilindungi. Untuk itulah Bapak Ibu semuanya, poin-poin yang kita sampaikan semoga bisa menambah wawasan kita. Nanti kita lanjutkan dalam dialog bersama. Yun agunging samudra pangeksomo bilih wonten sisiping tembung keladuing atur. Matur gunging panuwun Allah bi muwawi alaihi faktorin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur nuwun, Cokro sangat luar biasa semangatnya. Beri aplaus sekali lagi untuk Cokro. Bapak Ibu sekalian yang dari bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi warga Nusantara. Karena sejak zaman itu ternyata mulai Singasari Mojopahit kita sudah punya semangat itu gotong royong, punya semangat untuk menyatukan Nusantara. Ditambah
dengan 928 tentang Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir itu tahun 1945 Indonesia merdeka. Kenapa kita mau dipecah belah? Ternyata jawabannya Profesor Bambang tadi bahwa kita ternyata sebagai bangsa Indonesia masih belum sepenuhnya untuk menghayati dan mengamalkan ideologi negara, yaitu Pancasila. Di situ ada sila yang ketiga itu persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah yang harus kita pegang. Bapak Ibu sekalian, sebelum dua ustaz ini memberikan materinya dan tentang pengalamannya, monggo kita senyum sedikit untuk tepuk tangan. Ayo nandur kebajikan. Anak putu janto kang mulia. Ojo nebak kebencian. Negara supaya aman. Kabar ojo dipercaya. Rusak kerukunan bangsa sampean karo aku ojo katurong sing keliru. Ayo bersatu bangun negarane supaya bangsa maju. Baik, kalau itu berikutnya kami persilakan Ustaz Sahrul Munib untuk menyampaikan pengalamannya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta dan para pengajar, saya benar-benar bisa menghayati dengan membawa acaranya. Kapan-kapan saya perlu banyak belajar sama dakwah dengan tentang Jawa, karena kita ketahui kalau sejarah Indonesia bagaimana langsung itu meninggalkan Islam tanpa ada banyak pertemuan barat, bertolak belakang dengan dakwah kami dulu. Ya, saya perkenalkan dulu, saya Sahrul Munib. Saya dulu kuliah di Jember. Saya masuk di Kota Malang tahun 2000. Saya lahir di Jember tahun 1982, 9 Juli. Nah, ini sedikit pengalaman keterlibatan saya terhadap aksi teroris. Saya pernah bergabung sama ISIS dan menjadi DPO. Jadi saya di Suriah tahun 2014 ketika di sana ada deklarasi khilafah. Saya di Suriah. Jadi di Suriah itu awalnya saya direkrut sebagai relawan sebenarnya untuk misi kemanusiaan di Suriah. Akan tetapi di sana saya digabungkan sama pergerakan ISIS yang saat itu tahun 2014 berita ISIS tidak se-booming sekarang dan tingkat radikalismenya juga tidak semasif sekarang akhir-akhir ini. Jadi saat itu saya berangkat ke sana dengan 21 rombongan. Saya di sana selama 1 bulan dididik sebagaimana tentara yang ada di Indonesia mungkin ya. Selama 1 bulan saya harus ikut namanya muaskar. Saya dididik untuk bisa menjatuhkan lawan, bisa mengoperasikan beberapa senjata, merakit bom, bahkan tutup mata kepala aja, merakit AK-47, merem aja sobat. Nah itu puncaknya saya di sana. Tiap hari saya harus membawa magazin di sini, ada granat yang dan tiap hari saya menjaga perbatasan dan harus SOP-nya melakukan tembakan-tembakan. Singkat cerita, setelah deklarasi khilafah, saya di situ mulai berpikir karena pada saat itu di Suriah ibu kotanya itu namanya Rokoh. Rokoh itu sangat indah, masih bagus lah, banyak situs-situs sejarah. Tapi saya banyak melihat akses di dunia maya saat itu
yang situs-situs sejarahnya itu banyak dihancurkan. Saya sudah mulai berpikir, bagaimana Suriah itu sebagai negeri Syam, kok situs sejarah dulu pernah dikuasai oleh para sahabat itu nggak dihancurkan, ini nggak dihancurkan sama itu. Yang kedua, saya juga berpikir karena latar belakang saya sebagai sarjana hukum gitu, di sana deklarasi khilafah. Saya tahu syarat unsur berdirinya negara itu harus ada 3 unsur minimal. Ada wilayah, ada rakyat, dan ada penguasa atau hukum. Nah, unsur itu menurut saya belum pas pada saat itu. Jadi saya anggap deklarasi khilafah itu merupakan sesuatu yang prematur lah. Itu dalam hati saya. Nah, terus termasuk banyak sekali kesadisan-kesadisan saya pernah lihat di depan alun-alun Kota Rokoh itu sedikit nyeri ya. Kepala-kepala manusia itu ditancapkan di pagar-pagar. Nah, sudah mulai kelihatan video-video mulai eksekusi anak kecil dan segala macam. Hati saya sudah mulai apakah perjuangan saya sampai sedemikian rupa Islam itu harus ditampilkan dengan kekerasannya. Itu hati saya sudah mulai gamang lah istilahnya seperti itu. Terus ada namanya saat itu di ISIS itu ada majalah Dabik namanya, di mana majalah Dabik itu isinya propaganda bagaimana orang-orang yang ketika deklarasi khilafah, orang-orang kaum muslimin itu wajib hukumnya untuk bergabung dengan pemerintahan khilafah pada saat itu. Ketika tidak mau gabung, maka dia dikatakan pendengki, dia dikatakan murtad, dia dikatakan kafir. Nah, ini mulai saya sedikit berpikir ada virus takfiri namanya. Atau kalau kita mundur ke belakang, ada namanya sejarah tentang Khawarij ya, di mana kaum muslimin dulu sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sama Utsman bin Affan menghadapi kelompok Khawarij ini, di mana orang-orang yang suka mengkafirkan kaum mukminin yang tidak sepaham dengan dirinya. Nah, inilah Nun Sewu, kalau saya dulu sempat jadi ketua lembaga dakwah kampus dan segala macam sebagai aktivis gitu ya di Kota Malang, saya memandang adanya Densus 88 dan ketika ada penangkapan teroris, saya menganggap itu sekedar pengalian isu daripada pemerintah. Tapi ketika saya benar-benar terjun jauh ke dalam, itu saya sudah mulai dengan adanya virus takfir ini, saya harus meninggalkan idealisme saya dulu. Kalau virus takfir ini adalah yang merusak citra Islam, maka saya di sini harus berkewajiban, apalagi tidak mudah ya. Siapa yang berani mau mendaftar, mau masuk ke Nusa Kambangan gitu kan? Itu kan. Jadi saya ini sama Allah sudah mungkin mau nggak mau saya harus berbicara bagaimana sisi gerakan ini yang mengatasnamakan Islam, tapi justru wajah Islam itu menjadi tercoreng gitu kan. Kita ketahui pernah di Mesir itu ada pengeboman di sebuah masjid ketika sholat jamaah di masjid, korbannya itu sekitar 300 orang kan. Ini kalau mungkin pesertanya di sini kurang lebih 200 atau 200 lebih dikit lah. Ini 300 orang dibom sama yang berafiliasi atas nama ISIS yang mengatasnamakan jihad. Dia sudah sholat jamaah, apa latar belakang atau tafsiran yang bagaimana mereka itu bisa mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat, melakukan ibadah sholat kewajibannya, tapi dia dibom dan korbannya meninggal semua itu. Coba bisa dicari nanti ke berita itu. Saat era-era saya mau penangkapan itu banyak sekali masa-masa itu. Makanya tidak heran kalau di Indonesia banyak sekali aksi-aksi yang target utamanya memang kaum teroris ini adalah orang-orang yang berpaham meyakini bahwa pemerintahan ini adalah sebagai pemerintahan tauhid. Pemerintahan tauhid itu pemerintah yang tidak melaksanakan menurut versi kelompok-kelompok ini harus sebagaimana
semua konsep itu pakai Islam. Nah, sedangkan kita di sini kan pakai kesepakatan para tokoh bangsa yang sudah fikih-fikihnya mungkin saat ini cocok saat ini untuk di Nusantara ini, untuk di Indonesia yang mana negaranya sangat majemuk. Jadi inilah yang dipaksakan. Terus saya ingin menyampaikan bahwa saya sering isi ke beberapa kota di Indonesia gitu, sering ditanya, Mas, kenapa sih Mas teroris itu identik sama Islam gitu kan? Ini mau nggak mau sering sekali pertanyaan seperti ini. Jadi dan saya sebenarnya sebagai seorang Muslim jawabnya juga agak gimana gitu kan? Agama saya terus dicitrakan sama Islam, tapi memang sebagian ajaran tentang paham takfiri ini memang sangat membahayakan. Bahkan kalau kita berbicara dengan sirah para sahabat itu kan juga sahabat Ali bin Abi Thalib sama sahabat Utsman bin Affan itu juga menangkal tentang bahaya Khawarij ini, dan ini mewabah karena katanya sebuah pesan Rasulullah di mana kaum Khawarij ini akan senantiasa ada di tengah-tengah umat. Dan saat ini saya lagi berbicara bagaimana kelompok radikalisme ini sudah mulai mewabah karena disebut kejahatan transnasional. Kenapa disebut kejahatan transnasional? Ternyata ketika saya di Suriah ada namanya gerakan ISIS di Suriah. Di Indonesia juga ada perwakilan ISIS. Ada di Suriah namanya Jabhatul Nusrah. Kalau di Indonesia afiliasinya mungkin ke Jamaah Islamiyah. Ada yang namanya Ahrarus Syam. Mungkin kalau di sini semacam ya sekelas orang yang ingin menerangkan syariat Islam melalui parlemen lah. Saya nggak mau nyebut ya. Jadi memang ini agak kompleks ya. Dan ini membutuhkan kita persatuan umat untuk sama-sama berbicara bagaimana bahaya ini tidak sampai terus mewabah ke generasi berikutnya. Biasanya paham tahapan seseorang menjadi paham teroris itu biasanya eksklusif ya. Pertama pengajiannya, kalau dulu saya ya halakoh gitu ya. Terus kemudian dia setelah itu pahamnya intoleran. Intoleran itu wis kalau bukan kelompok wis biasa dari teman persaudaraan untuk memperjuangkan lah istilahnya seperti itu. Kemudian baru dia paham radikal. Paham radikal itu ketika dia memandang negara ini sebagai musuh. Itu sudah pahamnya pasti seorang radikal yang dikatakan teroris, pahamnya itu negara ini dianggap sebagai musuh. Barulah kalau ada kesempatan dia melakukan teroris atau gerakan teror. Bayangkan dulu saya pernah di Makobrimob itu ada napiter yang ditahan itu mengadakan pemberontakan. Nah, ini sudah ditahan, sudah lemah, tapi saat itu melakukan perlawanan. Dan perlawanan kita tahu saat terus kemudian disusul sama bom Surabaya, dan itu korbannya sedikit saya cerita di sini. Korbannya itu dari penyidik Dinsus sudah digebukin di nggak karu-karuan gitu kan. Ada yang perempuan itu sampai giginya rompak gitu. Yang laki-laki itu digorok sama serpihan kaca. Nah, ini saya berbicara ini fakta. Saya harus sampaikan ini karena inilah fenomena yang terjadi terhadap umat Islam yang dia mau atasnamakan Islam seolah-olah menjadi panitia surga. Bagaimana mereka bisa mengkampling kamu masuk neraka, masuk surga dengan dakwah atas nama kelompok mereka. Sedangkan kita ketahui di Indonesia bahkan di seluruh jajaran umat Islam itu banyak sekali penafsiran bagaimana kita berdakwah dengan rahmat lil alamin, dengan humanis dan dengan santun. Mungkin seperti itu sesi dari saya bersama. Maturun. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Sakrul tadi ya, bahwa penangkapan teroris itu bukan pengalian isu, tapi benar-benar menyatakan
Jadi kalau ada pihak yang lain yang mengatakan bahwa penangkapan teroris itu adalah pengalian isu, berarti mereka lah sebenarnya teroris. Setuju ya? Baiklah, kami lanjutkan narasumber yang keempat. Monggo Ustaz Ridwan, sampai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Fauzi, atau ketika di Suriah memiliki nama kunyah atau nama alias Umair atau Abu Umair. Saya lahir di Bangil, Pasuruan. Saya adalah anak ke-5 dari 6 bersaudara, dan saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang penuh cinta. Selanjutnya adalah awal mula perjalanan saya masuk dalam ISIS. Dimulai dari keluarga yang saya mendapati banyak sekali ketidakadilan yang membedakan antara saya dengan kakak saya. Saya selalu membedakan dengan kakak saya. Jadi kakak saya ketika dia kuliah fasilitasnya dilengkapi, bahkan banyak sekali, sedangkan saya tidak diberi fasilitas yang lengkap. Maka dengan sangat hormat dan saya meminta dengan hormat terhadap setiap orang tua yang ada di sini agar tidak membedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Karena jika orang lain yang membedakan kita itu tidak apa-apa, tapi ketika keluarga yang membedakan kita itu sakitnya itu luar biasa. Dan dari sini akhirnya saya berusaha untuk mencari jalan saya sendiri. Yang mana pada saat itu tahun 2011 masih-masihnya berita tentang Suriah. Dan di situ saya bertemu dengan teman yang memperkenalkan saya dengan seorang ustaz, yang mana saya menganggap ustaz itu adalah rumah saya setelah dalam keluarga saya tidak mendapatkan apa itu yang disebut dengan rumah. Hingga saya merasa saya lebih dekat ke sini deh. Sampai akhirnya saya berangkat ke Suriah itu tanpa rasa menyesal sama sekali pada saat itu. Dan juga karena faktor kemanusiaan, saya lahir di keluarga yang memiliki jiwa kemanusiaan yang begitu tinggi. Kemudian saya berangkat ke Suriah, dan ketika itu saya berangkat tahun 2013 melalui Istanbul, dan Istanbul ke Gaziantep, perbatasan, kemudian masuk ke wilayah Suriah. Di situ juga saya mendapatkan pendidikan militer selama 2 bulan penuh, yang mana pendidikan militer itu baik menggunakan pistol, senjata laras panjang, sniper, semua jenis ledak, bahkan RPG, mortar, artileri berat, dan lain sebagainya. Di situ adalah request saya dalam ketika di Suriah, itu ada AK-47, terus kemudian magazin atau chest right ya, trophy, dan ada juga di bagian paling bawah itu adalah bell bomb atau bom sabut. Di mana saya memiliki beberapa pengalaman tempur ya, diantaranya adalah sniper, kemudian perakitan bom, sampai ke tahap saya memasuki sebuah detasemen khusus yang bernama detasemen istishhadiyah atau detasemen khusus bom mobil. Karena kenapa? Pada saat itu saya memutuskan untuk masuk detasemen bom mobil karena pada saat itu bom dijatuhkan di pasar. Jadi ada istilah namanya bom birbil. Bom birbil itu adalah bom yang diisi oleh TNT dan diisi serpihan seperti kayu, kaca, besi, yang mana ketika bom itu dijatuhkan dari helikopter yang akan menimbulkan efek destruktif yang luar biasa sekali. Dan pada saat itu saya menggendong seorang anak kecil yang kepalanya udah hilang.
Pada saat itu saya menangis. Kenapa Pak harus anak kecil ini? Kenapa kok tidak saya? Sedangkan anak kecil ini mungkin memiliki masa depan yang lebih baik daripada saya. Anak kecil ini mungkin diharapkan oleh keluarganya. Tidak seperti saya yang mungkin orang tua saya saja bahkan nggak mengharapkan saya mungkin. Karena pada saat itu pola-pola pikir egois saya begitu besar. Kemudian dari detasemen bom mobil itu 2 minggu saya di karantina dan disuruh milih mau meledakkan diri di Suriah atau di Irak. Pada saat itu saya memilih Suriah, tapi nggak jadi karena saya ditutup oleh amir wilayah, yang mana amir wilayah tersebut membutuhkan saya sebagai bantuan IT. Akhirnya saya pindah lagi. Kemudian saya masukkan, saya juga masuk kembali ke detasemen imigrasi atau pasukan tempur paling depan, dan lagi-lagi saya selamat sampai hari ini. Kemudian saya kembali ke Indonesia dan dengan terpaksa untuk keamanan bersama, maka pihak kepolisian dan 88 harus mengamankan saya. Dan pada tahun 2016 saya masuk, saya ditangkap. Saya mendapat tuntutan 7 tahun, vonis 5 tahun dan hanya menjalani 3 tahun 9 bulan. Di mana yang saya temui adalah di dalam penjara ketika saya berkumpul dengan para narapidana terorisme itu, mereka kebanyakan adalah anak muda yang memiliki semangat luar biasa, tapi pengetahuan dalam agamanya itu kurang. Bahkan yang termuda adalah seorang anak yang berusia 15 tahun. Maka pola terorisme hari ini bukan hanya menyasar para orang yang sudah paham agama, tapi juga menyasar lingkungan terkecil seperti SMP. Maka itu menjadi tugas yang sangat berat sekali bagi para penegak hukum ataupun agent of change yang saat ini berada. Kemudian di dalam situ juga saya menemui pola paham radikalisme yang lebih parah daripada di dunia. Jadi pola terorisme yang ada di Indonesia ini adalah disebarkan oleh orang Indonesia yang ada di Suriah, yang mana orang Indonesia yang menyebarkan paham tersebut di Suriah itu hampir dieksekusi di sana karena pola pikir yang terlalu ekstrim. Sedangkan di Indonesia pola-pola pikir seperti itu laku keras, hingga muncul bom Surabaya yang mana membawa anak kecil, sedangkan di Suriah tidak pernah seperti itu. Kemudian di situ juga saya mendapati fakta bahwa kebanyakan adalah anak-anak yang kurang harmonis dalam keluarganya, baik anak-anak broken home dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu titik balik saya adalah saya memiliki kakak yang luar biasa sekali yang selalu mengatakan kepada saya, jangan pernah membalas sesuatu dengan keburukan yang sama. Tapi kita adalah manusia yang berakhlak, maka tunjukkanlah dengan akhlak. Jadi dari situ saya berusaha untuk berubah. Dan di dalam situ juga ada peran dari pihak lembaga pemasyarakatan. Karena terus terang pihak lembaga pemasyarakatan di sini mereka hidup bersama kita 2 minggu panjang penuh setiap harinya. Adapun seperti BNPT atau organisasi radikalisasi lainnya, mereka hanya menunjang sebenarnya. Dan mereka mungkin hanya datang memberikan masukan-masukan, ngasih uang dan pulang. Tapi pahlawan yang sebenarnya di sini adalah pihak lembaga pemasyarakatan yang membina kita dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai setelah saya bebas pun orang-orang dari badan balai pemasyarakatan pun tetap membantu saya sampai detik ini. Jadi itu luar biasa sekali bagi saya. Dan saya juga bertemu dengan
korban dari beberapa korban bom ya. Di antaranya adalah Pak Devi, korban bom Tamrin, yang saya bersahabat sekali dengan dia, yang mana dia juga adalah anggota polisi Lantas di Jakarta, dan beberapa korban bom lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pola pikir radikalisme di Indonesia, yang mana di Indonesia ini orang-orang yang memiliki radikalisme itu mereka cenderung lebih mudah mengkafirkan orang di luar pemahaman dia. Semisal bahkan perbedaan masalah fikih pun itu dikafirkan. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Di dalam saya bertemu dengan teman-teman napiter, saya sendiri itu dikafirkan oleh mereka karena saya berbeda pandangan terhadap mereka. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang luas? Bahkan ada pola pikir yang menyatakan kalau kita nggak hijrah ke Suriah, maka kita semua ini dihukumi oleh hukum kafir. Itu adalah hal yang luar biasa menakutkan sekali. Dan di mana di sini juga menargetkan pihak-pihak keamanan, antara lain adalah kepolisian, TNI, dan elemen pembantu lainnya. Kemudian dari segi komunikasi mereka hanya mau berkomunikasi dengan kelompoknya, dan mereka menolak mau berkomunikasi terhadap orang lain dan cenderung untuk menghindar. Kemudian di situ juga mereka memiliki peraturan-peraturan yang bahkan mengikat sekali. Di antaranya adalah kayak nggak boleh ketemu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian dari segi survei terhadap beberapa 18 napiter, jadi pola radikalisme itu yang paling mendasar adalah kegagalan dari sistem pemerintahan terkecil, yaitu keluarga. Dari situ seseorang itu akan mencari jati diri sendiri, akan mencari jalan hidup sendiri, sehingga muncul aksi-aksi yang lain seperti adanya dorongan, edukasi. Itu adalah faktor pendukung. Faktor utamanya adalah kegagalan dalam sistem pemerintahan terkecil, yaitu keluarga. Dan sesuai dengan saya yaitu dalam masalah IT, saya akan menjelaskan pola perekrutan terorisme melalui cyber warfare atau cyber jihad ya. Di mana slide-nya. Di mana di sini yang pertama disampaikan adalah propaganda. Jadi yang pertama yang ditampilkan adalah propaganda tentang terorisme itu sendiri. Kemudian seseorang yang memiliki ketertarikan akan masuk ke dalam fase ketertarikan. Dari fase ketertarikan ini mulai menjadi membership atau mulai menjadi anggota, sekalipun bukan anggota khusus. Kemudian masuk lagi menjadi filter lagi. Jadi masuk ke dalam filter, orang ini layak atau enggak. Kemudian masuk lagi ke komuniti khusus atau pasukan khususnya, yang mana ini melalui filter yang begitu sangat ketat sekali. Kemudian di fase selanjutnya adalah training. Jadi terorisme sekarang itu trainingnya nggak kayak bareng-bareng gitu, enggak. Tapi mereka diberikan materi-materi berupa video, PDF tentang bagaimana cara merakit bom, tentang bagaimana pola peperangan dan segala macam. Kemudian setelah fase ini selesai, maka selanjutnya adalah fase tes yang menentukan seseorang ini layak atau tidak untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Setelah melalui fase tes, maka yang terakhir adalah action. Maka tidak jarang kita mendapati akhir-akhir ini para pelaku terorisme itu bergerak dengan istilah lone wolf atau serigala sendirian. Mereka tidak memiliki jaringan, mereka putus, jaringan terputus dengan harapan ketika
ketika mereka melakukan aksi, mereka meninggal, ya udah jaringan itu terputus. Dia nggak tahu dari kelompok mana dan lain-lain, dan yang itu akan menyulitkan pihak keamanan untuk mengungkapnya. Kemudian kita juga mendapati bahwa bahan peledak yang mereka bawa cenderung terkadang bahkan nggak meledak. Itu membuktikan bahwa mereka bukan orang yang terlatih, tapi orang yang sipil biasa yang belajar tentang militer mati nggak selesai, kemudian melakukan aksi. Kemudian selanjutnya adalah terdapat 9 peluang yang dimiliki oleh cyber jihadis atau cyber warfare. Yang pertama adalah propaganda. Propaganda itu dimulai dari upaya untuk mempengaruhi orang lain yang belum terpapar. Jadi orang lain dipengaruhi dulu, kemudian setelah itu masuk ke perekrutan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian masuk ke pendanaan. Nah, pendanaan ini pada zaman saya dulu pendanaan itu dari sodako dan segala macam. Kemudian pembentukan paramiliter dari sipil dibentuk menjadi militer karbitan. Kemudian setelah itu pelatihan seperti yang saya jelaskan tadi, penyediaan logistik, yaitu semua dilakukan secara rahasia. Kemudian mulai fase perencanaan. Biasanya perencanaannya adalah selalu menyasar ke pihak kepolisian dengan dalih bahwa mereka adalah masyarakat korup. Kemudian mereka menghalangi kita untuk hijrah ke Suriah dan segala macam. Kemudian setelah itu adalah pelaksanaan serangan teror. Dan kemudian persembunyian. Dan terakhir adalah pola pergerakan yang sulit dilacak, karena di sini mereka menggunakan sistem data yang terenkripsi. Maka mereka memiliki aplikasi khusus yang mana hanya komunitas mereka saja yang bisa berhubungan. Dan terakhir dari saya, para pahlawan pernah merasakan pahitnya pertempuran. Saya merasakan begitu pahitnya pertempuran. Maka tugas kita adalah saat ini kita menikmati manisnya perdamaian, sedangkan menjaga perdamaian itu sendiri bukan hal yang mudah. Maka semua yang ada di hadir di sini adalah bagi saya the company of heroes, atau orang-orang yang pahlawan sebenarnya yang mungkin tidak memiliki pangkatan dan jabatan. Jadi saya berterima kasih terhadap semua bapak-bapak yang ada di sini yang mau menjaga perdamaian di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi untuk Mas Reda, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ternyata benar bahwa paham radikalis teroris itu adalah paham yang salah, paham yang menyimpang dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, baik kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita selalu hati-hati untuk menjaga keluarga, menjaga tetangga, menjaga saudara, jangan sampai terpapar radikalisme. Karena ternyata radikalisme, terorisme sangat berbahaya, membahayakan kerukunan NKRI dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Dalam sebuah kebangsaan ini disebutkan bahwa ternyata teroris dan radikalis itu sangat berbahaya. Itu sebagai musuh kita bersama. Makanya dibutuhkan peran dari kampus, peran orang tua, peran TNI Polri, dan peran itu semuanya bisa menjadi pintar agar anak-anak cucu kita tidak terpapar oleh paham radikalisme. Kuncinya hanya satu, kita kembali pada ideologi bangsa. Kita harus mencintai dan kita mengamalkan menghayati nilai Pancasila.
matur nuwun, mudah-mudahan teman-teman terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wali dan semua undangan yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan seminar kebangsaan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Sebagai akhir kata memberikan hitungan tadi. Ojo lali mireng ojo lali jajan gugur mati dek nang sewipi ayo bareng memuji engkau asmane ikuti nambaran ambisi memuji maju menjadi syakari ayo bareng bongo nyuwun sing kuwasa ayo bareng donga supaya tentrem urip ana alam donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Monggo. Dari titik kecil pertiwi. Titik ini merekam jalan panjang sejarah para kesatria penitandi. Kala itu, pekik-pekik meradang, menantang, melapangkan dada, satukan jari dalam kepalan. Dongakan kepala menatap tajam barisan para laknat. Tak peduli gema pilu menggema, mengantarkan jiwa-jiwa tak berpamrih, semata membela martabat insani bangsa. Titik ini perlahan menggeliat. Bersama waktu menuliskan jejak langkah penerus menapaki lorong sejarah. Menata diri, menjaga amanah persatuan. Warisan dari jiwa-jiwa suci pahlawan. Meski bisikan pekat terus menusuk, mencoba putuskan rantai pengikat sepuluh jiwa, kami tetap merangkai asa persatuan hingga akhir masa. Titik kecil ini bernama Malang. Dari titik kecil pertiwi, kami menggemakan tanggal radikalisme dan terorisme di bumi Arema. Salam satu jiwa.